Alena dengan serius menjawab, "Aku tidak akan membohongimu Nona Suteja, suamiku, dia tidak memiliki penguasaan apapun sejauh yang aku tahu. Saya tidak berpikir panti asuhan akan mengajarinya ini, dan saya tidak yakin dari mana dia mempelajari keterampilan ini." Linda langsung bertanya, "Nona Renza, Anda mengatakan bahwa Master Renza kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat dini. Jadi ada kemungkinan bahwa keterampilannya diturunkan kepadanya oleh orang tuanya sebelum dia kehilangan mereka. Dan jika dia adalah bakat alami, bukan tidak mungkin untuk belajar sesuatu di usia muda." Alena yang tahu arti kata-kata Linda, berkata dengan bodoh, tapi Tama baru berusia 8 tahun ketika dia memasuki panti asuhan. Seorang anak berusia 8 tahun, bahkan jika dia berbakat, tidak dapat mempelajari keterampilan yang mendalam. 8 tahun, hati Linda terkejut dan bertanya begitu saja, Tuan Renza benar-benar masuk panti asuhan ketika dia berusia 8 tahun? Iya, Alena mengangguk dengan pasti dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang dia katakan padaku berkali-kali sebelumnya." Menurut dia, orang tuanya mengalami kecelakaan ketika dia berusia 8 tahun, dan dia tidak memiliki kerabat lain di dunia, jadi dia diadopsi oleh panti asuhan sampai dia dewasa. Linda mengingat berbagai detail yang Nanako analisis tadi malam dan berseru dalam hatinya, "Sekarang, waktu Tuan Renza memasuki panti asuhan dan waktu ketika Gema mulai mencari pangeran tampan hampir sama persis, maka ini lebih merupakan bukti bahwa Tuan Renza adalah pangeran tampan Gema itu. Ini juga membuktikan bahwa Master Renza sama sekali bukan dari Jakarta, tapi dari Surabaya. Lebih penting lagi, Gema bukan hanya seorang bintang, banyak orang tahu bahwa latar belakang keluarganya sangat kuat. Keluarga Gu dapat berada di peringkat 5 besar di Indonesia. Dan satu-satunya putri Askara Gu, ketua grup Gu. Tuan Renza dapat membuat kontrak pernikahan dengan wanita kaya seperti Gema sejak usia muda, yang hanya membuktikan bahwa dia sendiri juga dari keluarga terkenal. Dan jika Anda melihat negara, tidak ada banyak keluarga besar secara total yang dapat menandingi keluarga Gu, dan di Surabaya, ada lebih sedikit keluarga besar seperti itu, hanya keluarga Sucipto dan keluarga Wade. Memikirkan hal ini, hati Linda berdegup kencang, dan pertanyaan di lubuk hatinya perlahan menjadi jelas, keluarga Renza? Tuan Renza, mungkinkah itu? Yang membuat Linda menyadari ada yang tidak beres adalah setelah semua petunjuk ini dibersihkan dan semuanya dicocokkan dengan Tama, nama keluarga Tama seperti bukti terakhir yang mengunci semua petunjuk, membuatnya tidak lagi meragukan tebakan dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hati, jadi sepertinya Tuan Renza adalah tuan muda dari keluarga Renza di Surabaya, dan keluarga Renza pasti berteman baik dengan keluarga Gus saat itu. Jadi ketika kedua anak itu masih kecil, mereka sudah mengatur pernikahan. Tetapi di tengah-tengah ini Master Renza mengalami beberapa perubahan sehingga dia jatuh ke Bukit Jakarta dan menjadi yatim piatu. Pada pemikiran ini, dia memiliki perasaan campur aduk jauh di dalam hatinya. Sebelumnya, dia merasa bahwa Tama memiliki asal-usul akar rumput, tetapi dengan kemampuannya sendiri dia berhasil membalikkan model, dan berdasarkan titik ini, jauh di lubuk hatinya selalu merasa bahwa dia tidak kalah dengan Tama di depannya dalam segala hal. Setidaknya, asalnya sendiri lebih baik darinya, lahir dengan peringkat sosial yang lebih tinggi darinya. Linda tidak memiliki niat untuk meremehkannya, dia hanya menggunakan pandangan ini untuk menghibur dirinya sendiri dan membuat dirinya merasa bahwa dia tidak berada di luar jangkauan Tama. Tapi sekarang dia menyadari bahwa asalnya sendiri tidak hanya tidak lebih baik dari Tama, sebaliknya, itu hanya 100.000 mil lebih buruk daripada miliknya. Kekuatan keseluruhan keluarga Renza Surabaya setidaknya lebih dari 10 kali lebih kuat dari keluarga Suteja. Jika pangkalannya kecil, 10 kali itu tampaknya bukan celah yang terlalu besar, tetapi jika pangkalannya cukup besar, celahnya hanya menakutkan.
Untuk menggunakan analogi sederhana, satu anak memiliki lollipop di tangannya, sementara anak lain memiliki 10 lollipop di tangannya. Celah 10 kali lipat ini tidak ada apa-apanya. Orang tua hanya perlu menghasilkan beberapa dolar untuk membantu anak-anak mereka mengejar ketinggalan. Tetapi jika keluarga Anda yang memiliki satu suite di area lokal, dan orang lain memiliki 10 suite di area lokal, kesenjangannya terlalu besar untuk diatasi oleh banyak orang. Terlebih lagi, di sini kita berbicara tentang aset tingkat 100 miliar, dan kesenjangan dengan aset tingkat triliun hanya lebih dari urutan besarnya lebih buruk. Pada saat inilah rasa rendah diri Linda Suteja yang mendalam mencapai puncaknya, dan sekarang dia merasa bahwa dia memiliki kesenjangan besar dengan Tama di mana-mana dan bahwa dia hampir tidak memiliki harapan dengannya. Saat ini, Alena tidak tahu perubahan batin Linda. Dia melihatnya tidak berbicara lagi, dan berpikir Linda tidak tertarik dengan topik suaminya. Dia tidak bisa menahan nafas. Faktanya, Tama sangat menderita di masa lalu. Dia tinggal di panti asuhan sampai dia berusia 18 tahun, dan kemudian dia keluar untuk bekerja untuk mendapatkan uang, dan dia melakukan semua pekerjaan kotor, dan uang yang dia peroleh dari bekerja, sebagian sisanya untuk diri sendiri, hampir sisanya disumbangkan ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di sana. Linda mengangguk lembut, mau tidak mau merasakan emosi. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Master Renza. Dengan latar belakang seperti itu, dia masih bisa diam-diam mengalami begitu banyak penderitaan. Begitu Linda berbicara, dia langsung menyesalinya. Dia bisa melihat bahwa Alena sama sekali tidak mengetahui identitas Tama yang sebenarnya, jadi dia takut perasaan yang baru saja dia katakan akan membuat Alena menemukan akhirnya. Tapi Alena bahkan tidak memikirkannya. Dia berpikir bahwa Linda telah berbicara secara tidak sengaja dan buru-buru berkata, faktanya, alasan mengapa Tama sangat menderita adalah karena dia berasal dari latar belakang yang buruk dan kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat dini. Menyadari bahwa Alena tidak menyadari kesalahannya, Linda buru-buru mengangguk dan setuju. Nona Renza, kamu benar, akulah yang mengatakannya salah. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengambil dokumen, memilih 3 rencana proyek dari mereka, menyerahkannya kepada Alena dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Renza, Anda dapat kembali dan melihat baik-baik ketiga proyek ini. Ini adalah proyek pertama yang siap kami mulai sekarang. Jika tidak ada masalah di pihak Anda, kami dapat menandatangani perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Alena mengangguk dan berkata, Oke, Nona Suteja, aku akan mengambil kembali materi ini, membacanya dengan cermat hari ini, dan kemudian memikirkan rencana kelayakan, dan kemudian kita akan berkomunikasi secara detail. Tidak masalah, Linda mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Alena dan berkata, Nona Renza, ini memiliki informasi kontak saya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika nyaman bagi Anda. Baik, Alena berdiri dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu pekerjaan Nona Suteja. Kami akan menghubungi lewat telepon jika ada masalah. Baik, Linda berinisiatif mengulurkan tangan padanya dan berkata, Selamat bekerja sama. Alena mengangguk, Selamat bekerja sama. Linda juga berdiri dan tersenyum. Ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Dia mengirim Alena keluar dari kantornya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia segera kembali ke kantornya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Nanako. Pada saat ini, Nanako sedang menunggu tanggapan Linda di villa keluarga Suteja. Karena dia tahu Linda akan menemui Alena pagi ini, jadi dia juga berharap dia bisa mendapatkan beberapa informasi penting yang berguna dari mulut Alena. Karena itu, begitu panggilan masuk, dia segera mengangkat dan bertanya, bagaimana tentang kabarnya Kak Linda? Linda berkata langsung pada intinya, Nanako, saya menduga bahwa Master Renza, dengan kepercayaan 90% hingga 100%, adalah tuan muda dari keluarga Renza di Surabaya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.